Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda sayang maem yo. Ini maem nasi padang lauknya hati. Ini kesukaannya Baris. Hati ayam. Giginya daun pong. Inilah kehidupannya Satria ini. Muhammad Rasul sehari-hari. Semenjak keluarganya Pak Roy itu dikeroyok preman, dipelet, ditendam, gajinya makan narkoba, jual belinya. Dijadikannya pelatu. Karena udah rusak rumah. Jadi cara menjadikan pelacur ini tadi raganya istrinya Pak Roy itu dimasukkan dajjal. Kalau yang istri yang nomor 7 ya, yang namanya Siti Rahayu, ulahnya orang-orang IKN. Channel Satria ini kan IKN Kesatria. Makanya perangnya ini kita harus pelan-pelan. Kita harus hancurkan mereka. Ibarat seperti ini, ambil perang. Perangnya kayak mana? Ya cukup harus zikir. Hadapkan semua. Mau mati semua umat manusia, aku gak peduli. Istri Pak Roy yang di Semarang buat kayak gitu juga, sarang juga sama orang-orang yang ayo, siapa yang mati aku apa kalian mau mati semua orang Jawa? Oh enggak, urusan saudaraku. Jadi keberadaan iblis ini tadi kan di dalam raganya manusia yang selama ini jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha yang merasa bisa mengobati. Makanya manusia ini bisanya jadi pelacur itu ya
Galak-galak gitu. Negaramu ini enggak umat manusia ini nggak bisa bayangin. Jadi kalau di tanah Jawa itu niduri istri orang, anaknya sendiri dicabuli, ibunya dicabuli, itu sehat, normal, otaknya normal itu kalau orang Jawa. Aku tadi membaca komen, ya kan, yang Pak Ros diundang di channel IKN Kesatria. Katanya otaknya Satrio Pingin Muhammad Rais ini kena orang saraf. Ya itu musuh kita. Itu yang akan kita musnahkan. Itu yang akan kita hancurkan. Islam radikal, manusia yang merasa berilmu, ini yang mau kita hancurkan. Makanya dibilang perang agar yang namanya zaman emas, zaman Sukarya, zaman Kalasuba, zaman penuh kemegahan, itu sudah nggak ada lagi dukun, nggak ada kiai. Itu harus dimusnahkan, bandai dulu orang itu. Makanya orang Jawa ini mau jadi Tuhan. Manusia yang raganya dihuni iblis atau dajjal ini, dia mau jadi Tuhan selamanya. Kiai yang katanya kiai, pemimpin pondok pesantren kan kiai namanya. Dia yang ngomong katanya ajaran Rasul dan Nabi. Nanti dia dilemparkan lagi kata kitab. Nah, seperti itu. Kata kitab ayat sekian berbunyi seperti ini. Jadi dia mudah dibodohi orang Jawa. Mudah ditipu. Itu baru normal. Itu baru kesatria. Beraninya bully orang itu berarti kesatria. Anak buahnya dukun cabul, kiai bejat, ini kesatria. Walaupun orang Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, keluar ilmu, perguruan ABCD, dia nggak punya Tuhan. Dia selalu menyebut nama Allah, selalu sholat, katanya orang-orang beriman, iman kepada Allah, Allahnya aja nggak tahu, berarti dia nggak punya Allah. Itu orang sehat. Itu namanya orang sehat.
yang sangat mengerikan di tanah Jawa ini. Udah nggak bisa makan tanpa nggak melihara iblis, nggak bisa kikuk-kikuk tanpa melihara iblis. Makanya Tanah Jawa ini bajingan. Makanya orang Jawa lihat turun temurun nggak ada yang kaya sama sekali. Yang ada kaya monyet. Orang Jawa. Yang dipelajari sama Pak orang Jawa yang terang-terang ini. Semuanya tukang merusak istri orang. Karena di dalam raganya orang Jawa ini tadi, yang suka merasa istri orang, yang suka maksiat, itu udah dihuni iblis. Makanya iblis atau dijajal ini sama umat manusia dibuat ilmu pengasihan, ilmu pelarisan, yaitu Tuhan. Sama Pak Roy diciptakan kayak penghancur alam vital ini, yang dicari iblisnya. Dari Sabang sampai Merauke, Jawa Timur sampai Jawa Barat, bahkan seluruh dunia, tetap yang dicari iblis. Jadi hantu-hantu ini tadi turun pentemurun, tanpa disadari umat manusia itu sendiri. Makanya orang Jawa sekarang kebingungan menguasai tanah negara. Saat penyingit Imam Mahdi, juru selamat avatar kaki Buddha Matria, satu makhluk. Nggak tahu siapa orangnya. Jadi Satria Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat avatar kaki ini bukan hanya untuk orang Jawa, walaupun dilahirkan di ibu pertiwi.
Kebanyakan orang Jawa aja kelakuannya bejat. Cuman itu kalian buat tontonan. Bener kan? Maksiat kayak gitu cuma buat tontonan. Ya itu udah aja. Ya itu iblis. Makanya kalau orang-orang yang awam, yang sholatnya ikut-ikutan, dia taunya sholat. Terima nggak tahu, yang penting udah jalanin sholat. Sholat yang penting udah beribadah. Apa itu beribadah? Beribadah sama siapa? Allahnya di mana? Enggak tahu. Tembak santet mati. Diajar sama yang namanya orang-orang IKN aja mati. Diajar pelacur aja mati. Banyak kiai-kiai awam yang membahayakan kiai Islam radikal, kiai yang membahayakan kiai yang keras buat tembak mati. Jadi yang berdiri di Indonesia ini sekarang ini hampir bisa dibilang 80% kiai yang menunggu masjid ini tadi manusia yang dilakukan rasul dajjal atau iblis. Makanya orang Jawa ketakutan sama channelnya Satrio Penyiar Muhammad Roy. Takut. Mereka mau menyesatkan. Satrio Penyiar Imam Mahdi ini maunya Satrio Penyiar yang selama ini membuat penyakit virus stroke pandemi. Gak sadar kurang kerja. Biadab enggak orang kaya. Yang enggak tahu. Dipikir manusia dajjal langkat pula ini tadi perangnya perang fisik. Perangnya doa, perangnya ya gaib. Contoh, para buat pakai penghancur alat vital ini. Di para yang buat gaib penghancur alat vital ini sekali tepuk 2 mangsa dapat. Dukunnya hancur, hantunya hancur. Laki-laki yang suka doyan maksiat juga hancur. Makanya kalau kita berdoa sambil tirakat contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta sama Allah. Hancur lebokna ala vital kaum laki-laki makhluk halus benar dajjal lebam yang gali istriku ini nanti kecuali aku. Enggak boleh lubang pantat, lubang mulut, lubang mulutnya sekalipun hancur bukan yo alam tanah dan mati. Dimanapun keberadaan istriku ini nanti dikawin. Itu jadinya kodam. Jadi selama puasa zikirnya bismillah jadinya kodam. Jadi Allah kita ini bukan diyakini,
Allah kita ini ibu bumi, bapak angkasa, ibu dari raga, bapak dari sukma. Itu Allah kita, itu Allahmu. Makanya siap ingin pemimpin akhir zaman. Dukun dan kiai dan anak buahnya ini yang nggak mau melepaskan ibunya tembak mati. Hadapkan sama lagi kemana? Polisi dan tentara itu nanti yang kalau kita jebak sama kayak penghancur alvital contoh seperti ini. Polisi dan tentara yang suka maksiat itu juga akan kena nanti. Mati cuma dikubur. Orang-orang kaya yang suka, pokoknya seluruh manusia ini terutama laki-laki ya yang kita hancurkan dulu ya. Laki-laki ini tadi yang raganya dikasih bebas, mau dukun, mau kiai, mau orang kaya, orang miskin, tetap larinya ke maksiat. Tetaplah semua larinya ke maksiat. Baik di pelacuran, tempat hiburan, maupun istri orang maupun anak orang. Selain Sadro bin Mamarois, jangan sekali-sekali kalau ada yang umat manusia di seluruh dunia yang membuat gaib penghancur alvital, jangan sampai tahu kalau kalian yang. Kenapa kok seperti itu? Gunanya supaya nggak bentrok gaib. Jadi kelemahan contoh orang-orang IKN, dukun dan kiai yang keras pendekar itu, dia harus tahu siapa yang. Contohnya seperti itu. Jadi manusia dajjal anak mula ini tahu. Contoh orang-orang yang kayak orang yang di vaksin kemarin tuh, asal ini orang awam tembak sama manusia dajjal, tes sakit ya kan, Pak ke rumah sakit. Dokternya udah kerasukan dajjal atau iblis, sontek mati, nggak diopain. Contoh seperti itu. Sekarang gimana kalau tentara, polisi, seluruh pejabat yang udah dirasuki dajjal atau iblis? Yang awam nggak tahu. Jadi ini bisa dicontoh. Yang awam ini pelongak-pelongok seperti kartu. Inilah yang dibilang PKI ini. Nah, dibilang sama awasi channel Sadro Pinjingit Imam Mahdi. Contoh Lokajaya, Guru Ridwan, itu musuh kita. Dia nggak punya SP. Makanya sama mereka Sadro Pinjingit, mereka Imam Mahdi, mereka pemimpin perang akan perang nuklir di Palestina. Padahal perang nuklir negara, seluruh negara itu akan hancur. Karena perang nuklir ini tadi itu sudah rencana alam. Jadi umat manusia
ini menggali makamnya sendiri. Itu namanya manusia, sampahnya manusia. Manusia sampahnya bumi. Gak layak hidup. Dari pagi, dari mulai bangun tidur, dia udah bersiap-siap untuk kerja-kerja untuk apa? Untuk gali kuburan, untuk gali makamnya sendiri. Itu namanya nggak ada arti. Ngeri banget kalau ceritakan semua ngeri. Di perjalanan hidup umat manusia sekarang ini apa? Kemana arah tujuan? Apa yang dipikirkan umat manusia? Terutama Dinda, jodohnya Satrio. Apa yang mau Dinda pertahankan? Apakah Dinda mau nyiksa diri sendiri? Seluruh makhluk ini tadi yang dicari jodohnya, belahan jiwanya. Saya dibilang dari adanya manusia, Ibu Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah berpisah sama suami. Makanya karena Ibu Bumi Bapak Angkasa, bumi dan angin enggak bakalan ini anaknya bumi dan langit. Indonesia ini dibilang ibu pertiwi, ibu bumi, pusre bumi, harus bisa mampu seluruh dunia. Suatu saat. Jadi kita sholat ini tadi ada keperluan. Iman. Kalau A ya A. Kalau B ya B. Ini rokok. Dikasih nama korek yang nggak cocok. Rokok dijadikan korek yang nggak bisa. Nanti yang bisa koreknya gitu. Ini rokok, ya tetap rokok. Kalau tahu katakan tahu, kalau nggak tahu jangan coba-coba. Raga kita ini jangan sampai dunia iblis.
makanya agama Islam yang berpedoman Trisula. Ya, titah amanah kita. Gusti Allah dewa, Gusti Allah satria piningin dewa manusia. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gusti Allah, Rasulullah, Nabi Satria Saudara 4, 5 pancer, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Surga alam, neraka di alam, orang mati ruhnya saja. Harta amanah ini bisa kita gunakan kalau orang-orang seperti orang-orang yang kerasukan iblis ini tadi udah nggak ada lagi. Jadi umat manusia ini udah suci semua. Yang dimaksud suci apa? Raganya ini sudah nggak ada dihuni iblis. Udah nggak ada lagi dukun, nggak ada lagi dia mau dukun di sini. Makanya Satria Piningit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki Buddha Maitreya satu orang diturunkan lagi ke bumi untuk meninggal alam penantian. Alam penantian itu apa? Alam umat manusia yang raganya sudah mati. Sudah nggak bisa dihuni sama rohnya. Jadi adanya manusia Siti Hawa makan buah holdi, jadilah raga, jadilah. Dari adanya manusia ini tadi nggak beragama sampai adanya agama manusia. Jadi agama ini tadi umat manusia ini mencari Tuhannya, kebingungan, mencari pertolongan. Dari mana asalnya dia mau kemana arah tujuan? Dari peperangan-peperangan itu. Makanya perang akan zaman. Jin, semua jin itu nanti akan dibunuh. Dewa pun dibunuh. Mati nggak pulang kita kali. Karena berguru sama orang gaib. Apa katanya? Kata orang gaib, rajin. Makanya alamnya manusia sekarang ini alam nyata, alam badan halus. Alam badan halus ini manusia yang moksa. Ya karena kepedihan ini. Contoh, kayak orang melahirkan, kalian hamil, hubungan badan hamil. Kalian sengaja nggak sengaja kalian jatuh atau gugur. Jadi keluar dari rahim, nggak dikebumikan jadinya. Jin kan? Manusia kan? Kalau dikebumikan nggak dikasih nama, roh gentayangan.
Ini yang membuat penyakit. Raganya manusia ini. Jadi yang disebut dosa itu celaka. Manusia Dajjal yang namanya Satro Penyingit ini, maksudnya Dajjal Islam radikal, orang-orang pemuja maksiat terutama tanah Jawa. Dajjal itu mau menerobos istana negara. Channel Guru Ridwan, Lokajaya, PDPC ikut-ikutan sekarang. Ikut-ikutan apa? Ajaran Rasul, ajaran Nabi, Rasul dan Nabi matamu picek, Rasul dan Nabi. Makanya kalau kalian yang merasa Satro Penyingit, Mbak jawab, tulis di kolom komentar. Yang kalian juluki Nabi Muhammad, kalau itu kakek itu mati apa moksa? Kalau kalian tahu, kalau kalian nggak tahu Kanjeng Nabi Muhammad ini mati atau moksa, ya kayak mana kalian mau memimpin akhir zaman? Kayak mana umat manusia ini bisa pulang ke asalnya, di mana sebelum Siti Hawa makan buah koldi. Kata kitab tulisan manusia yang buat. Nabi sekalian Nabi nggak ada yang bawa kitab. Satro Penyingit Imam Mahdi juga nggak bawa kitab. Yang kitab, segala kitab itu buku sejarah, boleh dibaca, tapi nggak boleh diamalkan, nggak boleh dipanggil, itu berbahaya. Makanya yang disebut zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasuba ini sudah nggak ada kitab. Artinya sudah nggak ada dukun, nggak ada kiai. Perang kita itu udah merdeka, baru harta amanah bisa dikembalikan. Kalau harta amanah yang sama Pak Rois sekarang ini untuk keluarganya Pak Rois. Siapapun yang dampingi Satro Penyingit Muhammad Rois sekarang ini pun nggak dikasihkan langsung seperti ini. Rezeki kita itu dimudahkan. Penarikan orang-orang yang pamer-pamer gaib itu bisa. Itu yang akan kita singkirkan. Mereka nggak mau melepas ilmunya, singkirkan. Contoh kita para menciptakan gaib, orang-orang seperti itu habis. Lihatlah. Contohlah yang kalau orang Jawa ini yang di apa sana aja. Semarang, istri Pak Ade mati tanam, mati kubur, kata Arya. Kata Dajjal yang manggung di ikan yang namanya Arya. Ikan
yang kesatria yang namanya Arya, mati tanamnya udah tanam aja. Itulah namanya sabar. Masa hancurkan orang-orang itu sampah, nggak ada gunanya. Kalau maksiat sekarang ini kalian biarkan aja, kan akan dihancurkan sama kekuatan maksiat. Tangisan anak-anak yang dikebumikan ini tadi, yang dikubur hidup-hidup. Daerahmu akan banyak anak-anak yang tak berdosa ini. Ini akan menghajar. Ini nggak tahu kalian itu berbuat salah atau nggak tahu. Tapi kubur di tengah jalan tanpa kalian sadari, melintasi roda kalian, mobil kalian, kaki kalian, mijak makam ini tadi. Kalau kalian merasa memang bisa melihat roh orang berilmu, gak usah ngomongin dosanya satu ini. Roh-roh orang-orang yang tamat, orang-orang yang seperti ini. Orang Jawa ini mutlak bisa dibilang tanah Jawa itu 70% manual asasa. Lihat YouTube, di media yang keluar selalu ngomongin ilmu orang mana di Indonesia aja, dari Jawa Timur sampai Jawa Bali 1-2. Luar Jawa enggak ada. Orang Jawa dukunnya cabul, kiainya pecat. Yang perempuan raja mesum. Kalau enggak mesum pemuja maksiat atau pelacur. Ini udah mencapai 80%. Apakah tetap mau kalian buat tontonan? Negara sudah nggak bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi orang-orang amanah yang berani tempur sama satu dengan habisi dulu Jawa Timur. Aku bilang satu wanita bisa memusnahkan mereka, anak buah mereka ribuan. Seumur hidup dia bisa ditahan. Polisi, tentara yang suka maksiat habis. Mau ditayangkan di media dia nggak berani. Mati ya dikubur saja. Kalau ditayangkan di media nanti malah ketawa orang banyak. Itulah dosa. Dicopot kainnya, dididik atau dimusnahkan atau itu hak kalian, itu urusan kalian. Satrio Piningit mau kalian bilang, kalian sembunyikan sampai kalian juga masuk liang kubur, sampai kalian juga sembunyi di alam kubur nanti ya. Kalian nggak berani perang. Sebelum Islam radikal menguasai istana negara, sebelum presiden ada di pihak mereka, makanya di mata Allah kita nggak ada kemampuan dukun dan kiai. Siapa yang berani zikir Bismillah, itu yang menang, itu yang akan hidup di muka bumi. Ini nanti masih diseleksi lagi
sesama zikir bismillah, yang jahat duluan, yang menyalakan api duluan juga akan hancur. Mandi tobatan nasuha, gak keterima.